Teman-teman, dalam video hari ini kami akan menunjukkannya kepada Anda. Saya akan menceritakan kisah memilukan tentang seseorang. Pria yang melakukan 3 dosa dengan penuh amarah. Betapa Allah menghukumnya. Akan mendengarkan seluruh kejadiannya. Mungkin, hidup Anda akan berubah setelah mendengarkan ini. Mungkin, Tuan, tidak ada kantong di kain kafan itu. Tidak ada lemari di kuburan. Dan hal yang menakjubkan adalah ini, bahwa malaikat maut pun tidak menerima suap. Jika Anda ingin menjalani hidup sesuai keinginan Anda setelah kematian. Karena itu, jalani hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhanmu sebelum kematian. Temanku seorang pengemis. Dia seorang penatua. Dia sedang duduk di perbukitan Yerusalem. Dia tinggal di perbukitan Yerusalem. Mengatakan, di satu tempat itu, saya benar-benar dalam keadaan tertekan. Seorang pemuda yang sedih terlihat berkeliaran. Aku pergi ke dia. Setelah memberi salam kepadanya, dia menanyakan apa sebab masalah itu. Saya bertanya, "Saudaraku, tanda-tanda kekhawatiran tampak di wajahmu. Mengapa jejak kesedihan muncul?" Jadi dia mulai berkata, "Salah satu saudara tetangga kita telah meninggal. Salah satu saudara tetangga kita telah meninggal dunia. Mari ikut saya, agar kami dapat menyampaikan belasungkawa." Saya berjalan dengan pemuda ini. Kami berhasil mencapai seseorang yang sedang duduk dalam keadaan sangat sedih. Itu orang yang sama. Siapa saudara laki-laki almarhum yang sedang duduk dalam keadaan sedih sekali. Kami menyarankan dia untuk bersabar, dan mereka mulai menghibur. Tetapi dia tidak mendengarkan kami. Apapun yang terus kami katakan, bahwa dia tidak mendengarkan karena tidak sabar. Dia mulai menangis dan menjerit. Mulai menangis. Kami menjelaskannya dengan cinta dan kasih sayang. Wahai hamba Allah, jangan terlalu tidak sabar. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabarlah. Sesungguhnya kematian pasti datang kepada semua orang. Siapapun yang telah memulai perjalanan kehidupan, tujuan dan akhirnya adalah kuburan. Kematian adalah jembatan seperti itu, yang harus dilalui setiap orang. Sesuatu telah berlalu, dan ada beberapa yang lewat, dan beberapa akan segera berlalu. Mendengar kata-kata ini dari kami, orang itu mulai berkata, "Saudara-saudaraku, kalian benar sekali. Setiap orang harus merasakan kematian. Semua orang harus mati. Kematian harus dicicipi. Anda benar sekali. Kata-katamu benar. Tapi itulah mengapa aku menangis. Bahwa saudaraku sedang menghadapi masalah besar di alam baka. Bukan itu sebabnya aku menangis. Bahwa saudaraku telah meninggal. Semua orang harus mati. Semua orang harus pergi. Semua orang harus mati. Tapi bukan itu sebabnya aku menangis. Bahwa saudaraku telah meninggal. Saya menangis karena ini. Bahwa saudaraku sedang menghadapi masalah besar di alam baka. Kami mendengar dia mengatakan itu. Subhanallah, saudaraku, bagaimana kamu tahu bahwa saudaramu menangis di dalam kubur? Dia berteriak. Dia menghadapi masalah besar di dalam kubur. Jadi dia mengetahui ilmu gaib. Bagaimana kamu tahu bahwa saudaramu sedang menderita siksa kubur? Lalu lelaki itu mulai menangis dan berkata, "Saudara-saudara, saya merasa prihatin dengan pemandangan yang mengerikan ini. Apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya telah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saya sangat khawatir mengenai hal ini. Izinkan saya menceritakan kisahnya secara rinci. Ketika saudaraku meninggal, teman-teman, Anda akan mendengar kejadian ini dengan hati Anda. Mungkin peristiwa ini akan menjadi pengalaman yang mengubah hidup Anda." Dia bilang saat saudaraku meninggal. Ketika saudaraku meninggal. Jadi, setelah persiapan dan persiapan, kami membawanya ke pemakaman dan menguburkannya. Hadiah dari tanah. Orang-orang telah kembali. Saya berdiri di dekat makam itu sejenak. Dia berdiri di kepala makam saudaranya. Dan terus menangis. Tiba-tiba saya mendengar suara menyakitkan dari kuburan.
Aku mendengar suara menyakitkan dari dalam kuburan saudaraku. Kakak saya berteriak dan menjerit dengan cara yang sangat agresif. Aku bilang, "Selamatkan aku. Kuburanku adalah sebuah lubang di jurang neraka. Saudaraku, selamatkanlah aku. Ada api di dalam kuburanku. Ada seekor ular dan seekor kalajengking di dalam kuburanku. Ya Tuhan, api neraka sedang membakar dalam kuburku. Selamatkan aku." Saya mendengar suara ini dengan telinga saya sendiri. Maka dia berkata, "Demi Tuhan, tidak lain adalah kamu." Ini suara saudaraku. Tak ada seorang pun terdengar suara di dalam makam itu. Ini suara saudaraku. Saya menjadi tidak sabar dan mulai menggali kuburan. Allahu Akbar ketika saya mulai menggali kubur. Lalu suatu suara yang tak terlihat memanggilku. Seseorang mengatakan sesuatu. "Wahai hamba Allah, janganlah kau buka kubur ini. Aku sedang menggali kuburan saudaraku." Suatu suara datang dari yang tak terlihat. "Hai hamba Allah, janganlah kalian menggali kubur ini. Ini adalah salah satu rahasia Allah. Dan biarkan tetap tersembunyi." Mendengar suara ini membuat saya berhenti menggali kubur. Lalu saya bangkit dan pergi. Mulai menuju rumah dalam perjalanan pulang. Jadi saya mendengar suara menyakitkan itu sekali lagi. Suara menyakitkan itu membuatku menangis sekali lagi. "Selamatkan aku. Selamatkan aku." Aku mulai merasa kasihan pada saudaraku. Itu suara saudaraku. Ya Allah, kuburan saudaraku telah menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Masalah apa yang dialami saudaraku? Itulah yang diucapkan saudaraku dengan lantang. "Selamatkan aku. Selamatkan aku. Kakakku mungkin tidak hidup." Wah, kasihan sekali aku sama adikku. Saya mulai menggali kubur lagi. Saya mungkin baru saja membuang sedikit tanah. Hanya sedikit tanah yang terbuang. Lalu suara misterius yang sama terdengar lagi. "Wahai hamba, janganlah kamu ungkapkan rahasia Allah. Berhenti menggali kuburan. Ini lebih baik untukmu." Mendengar suara yang tak terlihat itu, saya menutup kembali kubur itu. Dan dari sana dia mulai pulang. Kemudian lagi, suara yang sangat menyakitkan terdengar di telingaku. Kakakku meneleponku. "Kakak mau pergi kemana? Selamatkan aku." Kali ini saya mulai menggali kuburan. Segera setelah aku mengeluarkan batu bata dari kuburan. Jadi saya pingsan ketika melihat bagian dalam makam itu. Aku kehilangan akal. Pingsan. Maka katanya sambil melihat pemandangan batin. Melihat pemandangan yang menyakitkan. "Saya pingsan." "Mengapa kamu pingsan? Mengapa aku kehilangan akal?" "Karena ada adegan seram di dalam. Saudara yang baru saja kita kubur. Saudara yang baru saja kita percayakan pada tanah ini. Seluruh tubuhnya dilalap api. Apa yang terjadi dalam sekejap? Seluruh tubuh saudaraku terikat dalam rantai api. Dan kuburnya dipenuhi api. Saat aku melihat saudaraku dalam keadaan seperti ini, jadi saya tidak membuangnya. Aku membebaskannya dari rantai untuk membebaskan saudaraku dari rantai. Letakkan tanganmu di lehernya. Bergerak menuju rantai. Begitu tanganku menyentuh rantai itu, jadi pangkal tanganku terbakar. Itu terpisah dari tanganku. Saya mulai merasakan sakit yang amat sangat. Sakit sekali rasanya saat saya menutup kubur itu. Bahwa saya belum pernah terluka sebelumnya. Itu berarti kuburannya langsung ditutup. Ini adalah salah satu rahasia Tuhan. Dan dia berlari pulang dari sana. Allahu Akbar. Setelah menceritakan kisah ini, orang ini berkata, "Lihat jariku. Jariku terbakar habis. Jariku terpotong. Dan saya masih merasakan sakit yang parah." Setelah berkata demikian, dia menarik tangannya keluar dari kain itu. Jadi jarinya benar-benar hilang dari tangannya. Dan ada bekas luka aneh di tangannya. Begitulah kata orang tua itu. Bahwa kami mendengarkan ceritanya selengkapnya setelah mendengarnya. Kami bertanya setelah mendengar tentang siksaan di dalam kuburan saudaranya. "Saudaraku, katakan padaku, itu benar, saudaraku. Yang kuburannya hanya berisi siksaan. Yang kuburannya adalah lubang yang dibuat dari lubang neraka."
katakan padaku, pekerjaan macam apa yang dia lakukan? Siapakah yang berani melakukan dosa seperti itu? Bahwa dosa-dosa ini telah mengubah kuburan saudaramu menjadi sebuah lubang di antara lubang-lubang neraka. Orang ini berkata, yang 4 jarinya terputus. Orang ini berkata, saudara, kakak saya dulu melakukan 3 hal dengan penuh semangat. Dan saya pikir begitu. Karena ketiga dosa ini, kuburan saudaraku telah menjadi lubang di jurang neraka. Semua jendela neraka telah dibuka menuju kuburan saudaraku. Itu adalah dosa pertama. Bahwa saudaraku juga punya kekayaan. Ada uang juga. Ada juga kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkahiku dengan segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkahi setiap orang dengan keberkahan. Kendati pun punya harta, kendati pun punya uang, mereka tetap datang ke pintu. Dia tidak memberi makan siapapun yang lapar. Tidak seorang pun diberi air untuk minum. Tidak membantu orang miskin. Allahu Akbar adalah tindakan tidak memberi makan orang. Tindakan tidak memberi air kepada yang haus. Perbuatan ini membuat kuburan menjadi gelap. Mereka meninggalkan seekor kalajengking di dalam kuburan. Mereka menyalakan api di dalam kuburan. Kuburan itu berubah menjadi lubang dari lubang neraka. Dia tidak membantu orang miskin. Itu sungguh kaya. Orang-orang yang tinggal di daerah sekitarnya sangat miskin. Dia tidak ada di sana untuk makan di pagi hari dan tidak juga di malam hari. Kami biasa makan di malam hari. Jadi bukan untuk pagi hari. Anak-anak mereka terus menangis di malam hari karena kelaparan. Mereka akan kelaparan selama 3 hari. Tetapi tiran ini tidak punya belas kasihan pada mereka. Tidak ada belas kasihan. Dia tidak mau memberi makan anak-anak yang lapar itu. Saya tidak menyiram. Teman-teman, orang yang menolong orang miskin tidak akan pernah miskin seumur hidupnya. Mereka yang membantu orang miskin, memberi makan anak-anak orang miskin, memberikan air kepada anak-anak orang miskin. Dia menaruh sepotong roti di mulut mereka dan meletakkan tangan penuh belas kasihan di atas kepala mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahinya kedudukan yang sangat tinggi. Di sini kami ceritakan sedikit kisah tentang kemurahan hati Hazrat Sayyiduna Umar Faruk. Semoga Allah meridainya. Ada seorang badui di zaman Anda yang sangat buruk. Apa yang saya makan di pagi hari tidak untuk malam hari. Dan jika saya makan di malam hari, saya tidak akan punya cukup makanan untuk pagi harinya. Itu buruk. Itu buruk sekali. Atas perintah Allah, istrinya diserang. Waktunya bayi itu lahir sudah dekat. Kamu tahu, di rumah di mana waktu kelahiran seorang anak semakin dekat. Jadi ada kebutuhan besar akan uang di sana. Kami sangat membutuhkan uang. Waktunya kelahiran bayi di rumah ini sudah sangat dekat. Tetapi tidak ada 1 rupiah pun di rumah. Penduduk setempat yang menolak menyambut Anda. Apa yang akan mereka lakukan untuk membantu kita? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di pikiran. Ia berpikir, mengapa tidak pergi menemui Sayyidina Umar Faruk, di tanah Madinah. Biarkan aku membawa istriku dan pergi. Begitulah yang saya dengar. Bahkan jika musuh mendekati pintu zaman Nabi, jangan kembali dengan tangan kosong. Dia memberitahu istrinya. Nah, waktu kelahiran bayi sudah dekat. Namun tidak ada 1 rupiah pun di rumah. Mengapa kita tidak pergi? Pergilah ke Sayyiduna Umar Faruk dan ceritakan kisahmu. Ceritakan kesedihanmu. Mereka bercerita tentang rasa sakit. Marilah kita sampaikan kepada dunia tentang masalah kita ini. Mungkin, Umar, pecahkan masalah kami. Berdasarkan pemikiran ini, pasangan itu meninggalkan rumah dan menguncinya. Bepergian sepanjang hari. Bepergian sepanjang hari. Begitu mereka menginjakan kaki di depan pintu Madinah. Jadi sekarang sudah malam. Kegelapan telah bangkit. Kegelapan turun tepat di depan pintu masuk Madinah. Begitu hari mulai gelap. Demikianlah kata lelaki Badui malang ini kepada istrinya. Mengapa kita tidak mendirikan tenda di sini untuk bermalam? Bermalam. Sudah pagi. Segera setelah matahari pagi terbit. Kami akan pergi ke Sayyiduna Umar Faruk. Aku akan pergi dan menyampaikan kesedihanku kepada Omar.
Aku akan menceritakan rasa sakitnya padamu. Saya akan beritahu Anda tentang situasi saya. Ya, saya harap begitu. Mereka pasti akan membantu kita. Mereka pasti akan membantu. Nah, orang malang itu ada di sana. Tapi kami mendirikan tenda untuk bermalam di dalam gerbang Madinah. Bahwa mereka akan pergi ke Omar segera setelah pagi tiba. Dia mendirikan tenda. Dia memasukkan istrinya ke dalam. Dia menyalakan api di luar dan duduk. Sekarang istrinya menangis dalam hati. Tidak ada teriakan karena kesakitan. Waktunya bayi lahir sudah dekat. Dan sang suami yang duduk di luar memuji istrinya. Sungguh menggembirakan. Apa kabarmu? Diam-diam mereka akan pergi ke Omar segera setelah matahari terbit di pagi hari. Bersabarlah sedikit lebih lama. Tahan saja sedikit rasa sakitnya. Tapi apa yang tidak akan dilakukannya jika dia meninggal? Waktunya bayi itu lahir sudah dekat. Dari sini, Sayyiduna Umar Faruk, dengan dia, adalah seperti biasa. Bahwa Anda biasa bangun di kegelapan malam dan berpatroli di jalan-jalan Madinah. Mereka biasa berpatroli di jalan-jalan Madinah. Bahwa tidak ada anjing yang tidur dalam keadaan lapar. Tidak ada hewan yang pernah tertidur dalam keadaan haus setelah mengucapkan Allahu Akbar. Siapa yang peduli dengan anjing yang lapar? Betapa ia peduli terhadap manusia. Mereka hanya berkeliaran di jalan-jalan Madinah. Itulah sebabnya mata asap tiba-tiba tertuju ke arah itu. Di sisi tempat orang Badui ini mendirikan tendanya. Dan ada api yang menyala di luar. Kamu melihatnya. Api itu menyala. Dan ada tenda yang didirikan di sebelahnya. Sayyiduna Umar Faruk, keluar dari jalan. Langsung ke tenda itu. Ia bertanya ke arah api. Saudaraku, siapakah kamu? Katanya. Pergi dulu. Istriku menangis kesakitan. Teriakan. Dia datang lagi. Untuk menggangguku, Sayyidina Umar Faruk, dengan dia, bertanya. Siapa ini? Dari mana asalnya? Kamu mau pergi kemana? Dan mengapa Anda mendirikan tenda di sini? Itulah sebabnya ia dipasang. Jadi ada seorang musafir. Jadi dari mana asalnya? Kamu mau pergi kemana? Kata orang Badui ini. Bahwa saya miskin. Saya makan di pagi hari. Tidak untuk malam ini. Saya makan di malam hari. Tidak untuk pagi hari. Pemakaman Amiri telah dilangsungkan. Kemiskinan meningkat. Rumahku tidak tertelan rawa kemiskinan. Rumahku terjebak di rawa kemiskinan. Istriku sedang hamil. Dan waktu kelahiran bayi itu sudah sangat dekat. Sebenarnya saya akan pergi ke Umar Faruk. Bahwa mereka akan memecahkan masalahku. Tapi ini sudah malam. Kegelapan telah turun. Jadi saya dirikan tenda di sini untuk bermalam. Tidak masalah. Saya akan pergi ke Omar segera setelah matahari terbit di pagi hari. Dan saya yakin pada Omar Faruk. Bahwa mereka pasti akan menyelesaikan masalah saya. Siapa yang berdiri di depan sekarang? Sayyiduna Umar Faruk mendengarkan ceritanya. Mendengar teriakannya yang menyakitkan. Sayyiduna Umar Faruk, pun berbalik. Ketika Anda bertanya. Bukannya dia menangis di dalam tenda. Siapa yang mencicipi? Lalu dia berkata, ini istriku. Waktunya bayi lahir sudah dekat. Tidak masalah. Matahari pagi akan segera terbit. Segera setelah Anda mengetahuinya. Istri Bindu kesakitan. Sedang sakit. Maka Sayyidina Umar Faruk, dengan dia, pun kembali ke rumahnya, sambil melarikan diri. Menginjakan kaki di depan pintu. Aku jemput istriku. Kalau kamu melihatku, aku mengerti. Jika Anda menerima perbuatan baik di paruh kedua malam ini. Jadi saya ingin mengambilnya. Dia berkata, mengapa tidak, Tuan? Anda mengatakan Anda ingin mengambilnya. Lalu istri temanku kesakitan. Istri pembantu kesakitan. Istri temanku yang malang sedang kesakitan. Ayo bangun dan pergi. Singkirkan penderitaannya. Untuk membantunya, istrinya menggunakan perlengkapan bidan. Dia mengambilnya dan berkata, aku bersamamu. Hazrat, ambillah kayu itu, taruh di kepala Anda,
Lalu berjalanlah. Bantu istri temanmu. Sayyiduna Umar Faruk, dengan dia, mengambil kayu itu dan meletakkannya di bahunya. Dia adalah kaisar seluas 2,4 juta mil persegi. Dibutuhkan 2 sen untuk membantu satu orang miskin. Untuk membantunya. Untuk meringankan penderitaannya. Ada kaisar seluas 2,4 juta mil kubik untuk meredakan kekhawatirannya. Sambil membawa kayu bakar di pundaknya, dia menuju tenda bersama istrinya. Begitu mereka mendekati tenda, jadi sang istri langsung masuk ke dalam tenda dan memulai pekerjaan kebidanannya. Karena waktu kelahiran bayi sudah sangat dekat. Sayyiduna Umar Faruk, dengan dia, berdiri di luar di hadapan orang-orang dengan tangan terikat seperti ini. Mereka berdiri dengan tangan terikat seperti ini. Bahwa ini adalah budak atau pelayan di sini. Orang Baduy ini mulai memberi perintah. Perintah telah mulai dijalankan. Dan cepatlah bawa api, Sayyiduna Umar Faruk, dan mereka akan lari. Mereka membawa api. Cepatlah bawa kayu bakar, Sayyidina Umar Faruk, dan larilah. Bawa kayu bakar. Ayo cepat ambil air. Ayo lari. Ayo bawa air. Mereka menggulung jenggot mereka dan meniupnya. Menyalakan api. Perkataan orang Baduy itu ditoleransi. Orang jahat itu hanya mengatakan itu. Dia terus memberi perintah. Dia terus memberi perintah. Jika istrimu membunuh istriku. Jika dia tidak mendapatkan pekerjaan sebagai bidan. Istrimu membunuh istriku dan anakku. Jadi besok saya akan mengajukan kasus Anda ke pengadilan. Saya akan sampaikan keluhan Anda. Aku akan menghukummu. Dia mulai berbicara seperti itu. Tiba-tiba istrimu memanggil dari dalam tenda. Atau semoga Amirul Mukminin diberkati atau semoga Umar diberkati. Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberkati temanmu dengan seorang putra. Segera setelah Bindu mengetahuinya. Itulah panglima orang-orang beriman. Usia tidak berbeda. Jika sudah selesai, di hadapan siapa aku terus memesan. Saya akan memberi perintah. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Bindu runtuh. Dia memegang kaki Sayyiduna Umar Faruk dan menciumnya. Dia terus memohon sambil melipat tangan. Ya Tuhan, ampuni aku, mataku yang malang, tak mampu mengenali orang yang berdiri di hadapanku. Ini adalah seorang pelayan. Dia seorang budak, atau panglima orang-orang beriman. Saya tidak mengenali Anda. Mohon maafkan saya. Dari bawah dia memohon ampun. Saya mohon ampun. Dari atas, Sayyiduna Umar Faruk, mengangkatnya dengan kedua tangan. Taruh di dadamu. Mereka mulai menangis dan berkata, dan kamu, orang Baduy, tidakkah kamu tahu dari mana dia berasal? Inilah kota Muhammadku. Ini Madinah Al-Malafi. Dan kamu bodoh sekali. Saya tidak tahu apakah Anda kaya di sini atau tidak. Inilah resepsi untuk orang miskin. Di sini orang miskin dihormati. Di sini, orang miskin mendapat tempat. Karena itu, sahabat, penyembahan tidak mengantarkan kepada titik ini. Di mana pelayanan menjangkau kaum miskin. Di mana bantuan menjangkau kaum miskin. Lihatlah kerendahan hati Sayyiduna Umar Faruk. Lihatlah cinta yang dituangkan dalam proses ini. Apse itu mencengkeram kepala orang Baduy ini dan mengangkatnya. Dia menempelkannya di dadanya. Lalu dia mulai menangis dan berkata, kamu tidak tahu. Jadi dari mana asalnya? Ini Madinah. Inilah kota Muhammad. Tempat yang tidak seharusnya ditinggali orang kaya. Orang miskin diterima di sini. Di mana orang miskin dihormati. Jika pelayanan terhadap kemanusiaan dihilangkan dari agama. Jika pelayanan terhadap kemanusiaan dihilangkan dari agama yang indah seperti Islam, maka yang tersisa hanyalah penyembahan. Dan Allahku tidak kekurangan malaikat yang wajib disembah. Allahu Akbar. Dan jika ada orang Syiah yang tinggal di jalanmu, ada seorang Wahabi yang hidup, seseorang tinggal di Deoban, atau seseorang itu non-Muslim, dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya. Tetapi bagaimana jika Anda tidur dalam keadaan lapar di malam hari karena tidak bisa mendapatkan roti? Wahai hamba, engkau harus mempertanggungjawabkan hal ini. Kalau begitu,
Tuhanku akan menghukumku dengan berat di alam kubur karena tidak menolong kaum miskin. Dia memberitahu orang ini bahwa ia dulu melakukan ketiga dosa itu dengan penuh nafsu. Nomor 1. Jadi, meskipun dia punya uang, dia tidak akan memberi makan pengemis yang datang ke rumahnya. Dia tidak memberi makan orang lapar. Dia tidak memberi air kepada yang haus. Tidak membantu orang miskin. Dosa kedua. Dia biasa makan makanan terlarang dengan lahap sekali. Dia tidak membedakan antara halal dan haram. Dia telah menekuni bisnis riba sepanjang hidupnya. Dia terus mencari nafkah dan menafkahi anak-anaknya tanpa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dosa ketiga, yang dia lakukan dengan penuh semangat. Dulu dia suka bergosip tentang berbagai hal. Dulu saya suka bergosip. Saya ingin mendengarnya di sana dan menaruhnya di sini. Dengarkan apa yang terjadi di sini. Kalau begitu, pasti seru sekali kalau kedua pihak saling bertarung. Itu menyenangkan. Dia melakukan ketiga hal ini dengan penuh antusiasme. Jadi, pemirsa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk segera bertaubat dari ketiga dosa tersebut. Teman-teman, mari kita berharap Anda akan menyukai video kami hari ini. Jangan lupa menyukai videonya dan berlangganan.